dia Summer. Summer peringkat ketiga. Summer ketiga. Jadi Boom, DX, Judo Alliance waktu itu. Tapi Alliance waktu itu belum ada Iftar kan? Belum, sekarang kan ada. Lon soalnya kan. Oke. Kalau mau nasdaq 2 berarti tetap hal yang bagus sih buat Alliance. Alliance 4. 4 di fall ya. Iya, soalnya 130 poin. Roy di atas mereka. DXC udah bertubi-tubi ya perjalanan mereka berliku-liku. Kalau gua sih mereka misalkan juara pun Proper juga ya. proper and worth. Padahal despite of banyak orang ngomong parkir bus, Ya, dok. itu kan part of strategi sih. Lu nggak bisa salahin juga gitu. Secara logikanya gini aja, lu berusaha dapetin center circle. Kalau zona berikutnya lu masih dapet center circle, orang bodoh mana yang dapet center circle, lu kelayapan. Bener. Iya. Dan dia sebenarnya untuk di sprint kali ini nggak totally full ngendok dalam tanda kutip ya. Ngendok itu mereka lakukan di saat orang-orang belum ada yang tahu teori center waktu itu. Bukan teori center, maksudnya main sesenter mungkin nahan. Waktu itu nggak ada loh yang main kayak gitu. Gak ada. Bahkan Cuman juga ketika lu bilang tadi gak 100% quote and quote ngendok gitu ya. Minggu kedua fight mereka. Iya. Coba-coba fight di bagian pinggir. Karena ya tadi balik ke bahasan gue Jeli sama Pasta. Di lobby PMSL gak ada 100% itu gak ada. Gak ada Ya. hal yang pasti gitu loh. Jadi kayak Betul. ketika A menjadi B, lu gimana treatmentnya. Ketika B menjadi C, lu berubah lagi. Iya. Nah itu yang di paman-paman sus, Xavier, Selcom Lion, Vampire, bahkan Bigetron juga. Itu ngubah banyak hal dari permainan mereka biasanya gitu. Bener. Hah? Nggak selalu 100% melakukan game plan yang Itu lagi. itu lagi. Ah. Jadi banyak evolusi yang terjadi. Revolusi. Revolusi apa evolusi? Karena revolusi itu adalah perubahan yang panjang, membutuhkan waktu. Iya. Revolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang pendek. Berarti evolusi dari PMSL 2023 ke 2025. Bisa lah kalau gitu. Masuk ya? Dapat terus ya dia ya. Dapat. Celahannya kalau yang begini cepet. Dapat terus Kalau ya. yang kayak tadi, Iya. Masalah- back to the game. Masalah permainan kata-kata. Wah. Wes. Jangan menantang wanita. Nah. Apalagi wanita S2. Wah, itu dia. Betul ya. Tapi ngomongin strateginya DX, tidak efisien waktu mereka coba lakuin di PMWC 2024. 2024. Karena oke. cuma finish di peringkat 9. Oh iya, bahkan nggak masuk final ya dia. Nggak masuk. Iya. Makanya Pas kapan itu? PMWC 2024. EWC berarti. Ya, EWC. Oh, Tahun lalu beda, lah. beda lobby soalnya. Ya, makanya kan situasi strategi mereka itu tergantung dengan kondisi lobbynya juga, sama adaptasinya mereka juga. Tapi gue jadi bisa cerita sedikit sih. Jadi buat teman-teman semua, gue bukannya mau mematahkan harapan kalian menjadi pro player ya, tapi ini justru jadikan satu hal yang butuh untuk upgrade dari diri masing-masing. Kalau lu berbicara e-sport lain, gue nggak menyebutkan nama apapun itu, Ya. selain Battle Royale, gue rasa lu akan bisa mendapatkan pakemnya dengan 1-2 kali treatment gitu loh. Gimana coba detailin? Misalnya kayak lu 5 lawan 5 gitu. Ya, Lu udah ngerti nih detik-detik berapa, main-main seperti apa, setupnya pasti itu. oke. Walaupun ya ada tetap ya kalau lawan A maka akan B itu juga Ya. tetap terjadi. Tapi kalau di Battle Royale apalagi PUBG Mobile, lobby beda tadi Jeli udah menyebutkan. Kemudian juga belum lagi selain lobby beda, itu kita bilang level lobby ya. Ya. Yang kedua timnya beda, berubah lagi. Lu lihat orang group stage main sama super weekend main bisa beda banget ya kan. Yang ketiga zona, Ya. itu kan nggak bisa dikontrol. Ya. Nah itu maksud gua nggak bisa jadi orang biasa-biasa aja kalau mau jadi pro player PUBG Mobile yang bagus gitu. Butuh persistence and perseverance Asik. untuk di Battle Royale. Artinya Berat kan banget jadi hari ini bahasanya coy. Ya. artinya Oh, apa? berdasarkan apa yang udah terjadi. Ya artinya. Oh, artinya. Ngotot. Bahasa tongkrongannya ngotot gitu. Soalnya apa? Lu kalau nyerah misalkan nih lu main satu season PMSL, next seasonnya nyerah. Ya lu mau jadi apa gitu. Gini deh, simple thing ya, kayak misalkan Bung jadi juara itu akhirnya gimana, karena kan udah berkali-kali dicoba, ya kan. Terus juga kayak Alter Ego, waktu itu juga juara karena udah berkali-kali dicoba. Vampire juga akhirnya juara berkali-kali coba. Nah, hari ini gue nggak tahu nih, plot twist kah atau sesuai dengan perkiraan kita. Karena game masih jalan, game masih bergulir, bahkan tadi sudah ada satu knockdown Alter Ego Ares, kita lihat ada satu pemain yang knockdown ketika sedang melakukan rotasi, dan itu dia Hans Morio yang menjadi first blood untuk Boss. Ya, tapi di luar dari fight dan pembahasan ini ya, gue pengen ngelurusin satu orang yang dari tadi gembar-gembor di live chat, tapi ngasih fake info. Apa Apa tuh? tuh? Dia bilang 1, 2, 3 berangkat PMGC. Bro, udah dibilang dari tadi only champion di PMSL Sea Spring 2025. Only champion ya, peringkat pertamanya itu ke PMGO, Ya. bukan PMGC.
G dan O ya. Bukan G dan C, emang agak sama, cuman kalau C kan cuman setengah tuh O-nya. Betul, ya. Ini sempurna lingkarannya jadi PMGO. Jangan digoreng-goreng ngasih info yang salah. Nah itu udah dibenerin ya sama Bang Leader Bro Pasta ya. Jadi itu dia informasi yang perlu kalian highlight supaya nanti kalian tahu patternnya juga, mana tahu kalian mau jadi pro player, jadi tahu strukturnya. Karena penting banget kalau kalian tahu struktur, kalian akan paham strategi apa yang harus dimainkan supaya bisa survive menjadi professional player di PUBG Mobile ya. Itu dia. Kapan masuknya? Nah, Ya. itu yang menjadi penting. Benar. Jadi kalian ikuti terus lah di pubgmobile.esport.id dan mungkin bisa juga follow esport PUBG Mobile ya, Ya. karena Ya. itu yang lebih globalnya lagi Global. Ya, untuk ya. kalian tahu informasinya. Nah, ini bentar. komentar sedikit lagi nih. Oke, apa nih? Circle, bukan? Circle ya. Oh, circle ya. Tapi kembali ke alter ego. Heeh. Kan udah nih, Heeh. rapat dari tadi nih. Kok lagi-lagi nih, satu-satu rotasi jauh-jauh. Satu ke lower ground lagi, yang dimana ada LL tuh pasti diisi sama Flash sebagai outer dia gitu loh. Makanya kecuali satu kan. Kecuali satu ya. Ya ada perubahan Oh, lagi ya kejar yang setoran. dilakukan ya. Sidal. Kejar setoran nih, sistem kejar setoran ya. Ya, ini Udah masalah sudah mulai. satu. Dapat sih, udah fix satu ini dapat karena tem nggak ada di sekitar situ kan. Lihat minimapnya kosong, 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 kosong. Semua penonton bersorak untuk mendukung Alliance yang udah mengejar 1 poin mendekat ke arah Ya, Dex. mau nggak mau lah harus seperti itu mainnya. Ya kan udah nggak ada jalan lain, harus berani untuk barbar tapi dengan kalkulasi pastinya. Tapi sebelum melanjut yapping nih teman-teman semua, ayo dong like dulu dong. Ayo dong. 11.000 nih like-nya, 40.000 yang nonton ya. Tolong di like, kalau udah like bilang aku udah like. Nanti kita absen kalau misalkan belum ada fight-nya ya. Seenggaknya naikin lagi lah, 15.000 dulu, 15.000. Kita naik step by step aja guys. Gak usah langsung Udah. ujuk-ujuk, langsung tinggi gak usah. Udah yuk, Kita ayo. nikmatin setiap prosesnya biar kita nyebut nama kalian juga enak. Tapi tolong namanya yang enak buat disebut ya. Jangan pakai fake akun namanya nggak bisa disebut. Lebih pasti tidak bisa disebut. Ya, streamer juga boleh tolong diarahkan ke PUBG Mobile Official. Like dulu, habis itu balik lagi nobar sama streamer favorit kalian boleh. Oh Mau nih, dibantu. udah nih Jel. Mau Irfan sudah, Minji sudah. Gue yakin Minji udah nge-like ketika kita ingetin berkali-kali. Ya. Ya. Langsung gampang aja nih. Agus, Dedek, Ran, Naufal, Nuro, Tasya, Modi, Yusuf. Ceto, Naji. Safri, Ada Ricky, ada Dimas, ada Doni, ada Agus. Oh, Agus banyak di mana-mana. Ada Dona. Brata, Mukti, Rifki, Rizal, Suci, banyak pokoknya ya. Ya. Sampai akhirnya kita ngeliat replaynya tadi. Cuman Ya. nggak kelihatan karena lagi baca live chat. Enggak, emang microfight guys. Microfight. Oh, Ada redeem code, guys. Kalau kita tembus di 15.000 like ya, untuk dalam waktu 2 menit Ya. akan ada redeem code yang dikeluarkan. Gas. 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Nah, gue lihat aja timer yang ada di in-game tuh. Kalau udah menit ke 11 berarti udah 2 menit. Langsung aja. Gak usah dihitung, itu ada timernya. Yoi. Wih, supporter Alliance udah ada yang tulis Sidal Road to Champion. Gokil. Let's see. Gokil, Alliance garis keras itu ya. Tapi anyway, rotasi dari Alter Ego juga sangat keras sekali. Karena dari tadi gue ngeliat di bagian elimination phase sudah ada satu persatu pemain-pemain dari Alter Ego Ares yang terculik. Ini not a good situation untuk Alter Ego Ares pastinya. Terculik kembali, Alpha last man standing. Oh my god, Alter Ego Thank you. Ares. TY, NT, Alter Ego Ares berbenah lagi untuk season berikutnya. Akan menjadi perdebatan seru pastinya karena tidak ada Rosemary, tidak Chicken juga ternyata. Iya. Seenggaknya ada 1 kali chicken lah hari ini. Nah itu nanti Setidaknya ya. nanti geser tuh nanti ke Sinergi. Itu bakal seru Itu sih. gue menarik banget ya, Iya. sinergi ya. Karena kan Entro sempat berpendapat kayak Okta yang di take out segala macam kan. Benar. Gua tema besok bakal gua pasang kalau lu sebagai coach dari beberapa Alter Ego? tim Indo nih, Oh, beberapa tim lu Indo, mau oke. ngasih seperti apa untuk beberapa tim yang emang kurang perform di PMSL Spring kali ini. Ditonton ya guys, hari Selasa guys. Mudah-mudahan Yeah. Koentro atau siapapun yang nanti menjadi narasumber ini bisa memberikan insight yang luar biasa ya Mas ya. Yes, betul sekali. Sambil kita melihat tembakan-tembakan panas dari tim RRQ. Satu pemain secret sudah berhasil mereka amankan. SOAS bahkan langsung dipulangkan begitu saja menjadi keran eliminasi pertama untuk RRQ kali ini. Mungkin bakal menjadi yang kedua karena ada satu pemain lagi dari secret yang sudah berhasil mereka amankan. Bahkan GK langsung tertarik begitu saja dengan tembakan panas dari RRQ tadi. Hanya 3 last man standing yang masih berusaha untuk ngacir. Ya, dan ini adalah permainan di bagian blue zone. Pastinya lagi-lagi merugikan untuk kedua tim, baik tim Secret, baik itu RRQ juga.
kembali kehilangan tempo permainan untuk RRQ, tapi kita enjoy the show. Masih ada 15 tim lagi yang bergerak. Kita bisa bercerita, ini sebenarnya tengah udah lumayan rame ya. Udah ada Void, udah ada Vampire dan lain-lain. Pokoknya udah rame banget. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Sudah 15.000 likes-nya. Yuk lanjut yuk ke 20.000 likes karena masih ada tim Indonesia yang berperang di sini. Ada Boom, tadi baru aja dia nengok-nengok ke Kak Gendra, Boom Academy. Gue nggak tahu ya, gue tuh ngerasa Kak Gendra sama Boom rotasinya tuh selalu mirip. Kayak entah ketemu di mana, di grup stage sering ketemu. Sebutkan pemain-pemain Kak Gendra yang sekarang ada di Bumi Sport. Kak Gendra ke Boom, Playboy, Playboy, Zero, Zero, Frenzy, Ambone, Ambone. 4. Wajar berarti ya kalau gameplaynya Kak Gendraan gitu. Cuman kan yang di Kak Gendranya sendiri pun sebenarnya udah beda version gitu loh. Orang-orangannya tuh udah beda sebenarnya. Tapi kalau lo lihat dari poin, akademinya lebih tinggi daripada tim utamanya. Karena Boom itu ya atas bawahan sih antara Kak Gendra sama Bumi Sport. Cuman kan 80 Ya makanya Boom Academy, saudaraan, 13-14 tuh. Ya, ini kenapa gua ngelihat datanya di sini ya padahal Situ ada coy. biasanya kan diumpetin Jel. Kalau Iya, sekarang iya, kan iya, kayaknya iya. udah mulai keterbukaan ya. Dan gua nungguin banget sih Smash Rule bisa Jangan. dipakai di babak grand final. Data Kenapa? nggak boleh diumpetin, nanti numpuk-numpuk taunya 1 kuadriliun. Wah. Waduh. Tapi. data jangan dipetin, Kenapa? bakar. Waduh. Data jangan diumpetin. Ya. Kalau cuma direvisi terus. Ya, Waduh. Oke. Woi, kartu merah. Kita balik lagi melihat Alliance yang sudah mendapatkan rumah panjang ya di arah-arah bagian utara. Ini harusnya bakal jadi rumah yang nyaman untuk mereka, tapi masih zona yang ketiga. Masih ada kemungkinan rumah tersebut akan ditinggalkan oleh zona-zona berikutnya. Ya, ini akan menjadi long fight juga karena dari tadi setiap ada tim bertemu, bertegur sapa, rata-rata tuh gencatan senjata, disengage. Cuman Alter Ego Res doang yang gue agak nggak paham dengan konsep gameplay mereka. Dan kita melihat bagaimana dari Boom masih bersikukuh untuk menjadi satpam zona. Bertetanggaan lagi sama Kak Gendra. Zona udah geser, dia masih di situ loh. Masih deket-deketan lah antara Kak Gendra dan juga Boom. Sementara dari Bigetron mereka udah ngambil rumah yang di tengah dekat dengan satu airdrop juga. Poin ada di bagian utara, lalu kalau RRQ tadi udah perang ya. RRQ, weh, splitnya coy. Dan Eko sendirian di atas, Hazel di bawah ya. Ah, itu beda 200 meter loh. sebenarnya ada satu hal sih yang baik dari split ini. Ya, Walaupun kecuali satu ya udah hilang gitu ya. Karena gini, water treatment ini kan agak tricky ya. Dimana lu gak bakal bisa masuk ke sana kalau udah ada orang di sekitar lu. Betul. Makanya penjagaan dari bagian atas high ground itu diambil oleh Nerpeko, ini mungkin belum kelihatan sama teman-teman ya. Dan satu lagi, Hazel itu gunanya adalah kalau nanti dibutuhkan bergerak ke arah bagian kiri dari water treatment. Butuh orang di sana, karena bagaimanapun rumah itu harus di-secure biar RRQ bisa bergerak. Tapi balik lagi sih, ini keculik satu, apalagi kalau nggak Peko Hazel, habis. RRQ menurut gue udah nggak punya pergerakan lagi kalau shifting zona menuju ke tempat yang lainnya. ya. Dex mana nih Dex nih? Dex di... Itu. Oh Di iya. airdrop dia, Enak Masih ya. ada di airdrop ya, tapi ujung situ perkelon banget ya. Dekat-dekat cekungannya, dekat-dekat tikungan tajam dan ada di bawah dari Vampire. Vampire harusnya bisa melihat, tapi ternyata akan ada pertemuan yang terjadi dan zona menuju ke arah The Xavier. Ada BTR juga ada di bagian center dari zonanya. Simon juga udah mendapatkan compound. Alliance cobaanmu masih banyak ternyata untuk bisa mengejar poin dari tim DX. Sementara Stranger juga poin yang sudah mulai bertegur sapa. Ada Util yang saling melemparkan atau saling dilemparkan. Tapi belum ada komit yang terjadi di antara kedua tim ini. Tapi Exozip di sisi lain bisa mendapatkan Casper. Yes, memang sudah ada pertemuan. Leon DZ pun mendapatkan seorang break. Tim Secret pulang menuju ke arah lobby kembali. Tusun terjadi. The Xavier stack di satu titik yang sama. Ini yang bakal seru kalau The Xavier ketemu sama Vampire sih. Dan ini tim-tim yang ada di bagian papan atas posisinya berdekatan. BTR cukup dekat dengan The Xavier, cukup dekat juga dengan Vampire Alliance. Yang agak sedikit beda. Veksi. wah. Wah nggak ada remnya itu cuy. Ini, by the way, Lions kalau nggak ambil gudang depan, ini kepotong dia. Nggak bisa kemana-mana dengan Lions sih. Soalnya nanti dari bagian kirinya, kirinya Time Entertainment atau sisa Kak Gendra bisa nembakin. Hostnya juga demikian. Jadi kayak, ini gudang nih diambil kalau sama Voin. Udah, Lions kayaknya sih menutup sih. Kecuali mereka menang fight dengan tim Void.ki. Parkir bang, mobil bang, sumpah Selesai, simpen Alliance. mobilnya bang. Tapi kayaknya aman sih harusnya mobilnya sih. Kayak nggak ada pintu masuk juga sih.
Oh mau di last dulu baru digeser. Oke nggak apa-apa. Kalau emang itu yang sudah mereka rencanakan, tapi Bigetron berdekatan dengan Kagendra ini kayaknya pergerakan Kagendra yang ya udahlah ambil lah. Soalnya kan dari tadi BTR duluan kan ngambil kompon ini. Benar-benar. Kagendra yang dipaksa untuk ngambil kompon ini gara-gara pas mereka masuk udah ada banyak tim di sekitar mereka. Sisa 2 setelah bertemu dengan Time Entertainment Iya. tadi ya, Exotic melakukan tembakan juga. Ya, dan di sekitaran dari Bigetron ini masih dengan Kagendra lagi, keculik lagi. Mereka niatnya mau ngejauhin dari Big Boom ya. Tapi malah salah masuk tempat gitu, tempat yang udah dijaga. Kanan ada orang, kiri ada orang juga. Berarti emang terbukti kalau udah masuk stage keempat mau langsung tabrak tengah itu pasti akan sulit sekali. Udah terlalu banyak mata yang melihat menuju ke arah titik-titik yang sudah di set up atau dijaga. Sementara waktu 14 tim masih bertahan. DX, Sidal, Vampire, BTR masih ada, masih hidup dengan poin pas jangan dibunyiin, ntar dulu kagak ada offsetan, sabar dulu. Gue jadi mikir apa nih, ada offset kah? Gue gatel banget kalau Jangan, ngeliat itu sih. jangan. Di gue pinggirin dulu ya belnya ya. Karena megang mulu. Bel baksonya nih ya, supaya Oke. nggak ada tukang bakso deket sini. Karena kita mulai melihat adanya boom yang dekat sekali dengan Time Entertainment. Ada frame yang kembali dengan tapping-tappingnya. Taktik ancaman tebar teror masih terus dilakukan, zoning out seutuhnya. Dan teman-teman, like-nya, ayo 16.000 sambil di-like, sambil nungguin orang-orang pada perang. 20.000 yuk, ada redeem code lagi yuk. Paceng lagi yuk, paceng lagi. Iya. Sidal ini tadi dibahas sama Eldoge ya. Sidal ini harus masuk ke arah bagian gudang, dan gudang udah dijaga dari Point Dangki. Mungkin gak sih ini bakal jadi tim yang perang duluan? Harus malah menurut gua. Karena kalau Sidal juga bermutar ke arah bagian kanan, Stranger, Vampire, Xavier lebih banyak menurut gua lawannya. Iya. Maka daripadanya mereka udah membangun smoke yang cukup tebal ke arah bagian depan, so komitmen akan terjadi. Dan ini mengubah nasib dua tim. Kalau Void menang, mereka masih bisa melanjutkan, bisa jadi ngejar poin better atau Vampire. Tapi kalau Sidal kalah, selesai perjalanan mereka di turnamen kali ini. #2 maksimal. Waduh, kenok satu persatu cuy dari cedera tinggal 2 dan Leonese tumbang, last man standing diklubkan ternyata pupus harapan dari Lions, dan lihat kekecewaan yang datang dari kubu Lions kali ini. Dobrakan yang mereka lakukan gagal dan mengamankan Xavier untuk berada di posisi puncak tanpa terganggu oleh Selcom DZ Alliance. Oh my god, Selcom DJ Lions. Well, nice try untuk Selcom DJ Lions karena kita tahu betapa tryhardnya kalian, kita tahu betapa kalian mencoba untuk memberikan yang terbaik, tapi apa daya? Game terakhir sudah berbicara, match penentuan sudah terjadi. Sidal sudah hilang dari map, Time Entertainment pun sudah hilang dari map. Tapi dengan demikian Vampire masih ada, Bigetron masih ada kesempatan di atas sana. Kita nggak tahu The Xavier bisa bertahan berapa lama. Kita belum bisa ngomong congratulations untuk The Xavier karena masih ada kontender-kontender di bawah mereka sejauh ini. Kita enjoy the show teman-teman semua, dan gue yakin di sana sih berasa banget itu. Gua ngerasain banget sih emosinya si Keluk adik lu tadi ya, kan. iya banting ini apa Banting HP, device, itu udah gede banting banget. Headset, headphone headset. juga, dia Headphone. banting earbuff apa Ya, apa itulah. tadi itulah yang dia Iya, banting. iya. Terlepas dari kalian ngeledekin di kolom live chat, gua respect banget dengan apa yang sudah Respect, diperjuangkan sama Alliance. Gak mudah untuk bertanding di sebuah turnamen, apalagi ngejaga fokus dengan poin yang masih bisa mereka kejar sampai di late game. Itu susah banget loh ngejaga fokusnya, ngejaga strateginya juga, apalagi dengan circle yang bouncing terus dari tempat yang mereka ambil. Itu perjuangan mereka patut diapresiasi guys. Iya. Dan menurut gue ini adalah bisa dibilang result home ground terbaik ya untuk di PMSL gitu. Buffnya lumayan kencang untuk di home groundnya. Tapi anyway, Point Dangki akan berhadapan dengan Stranger. Satu pemain sudah down dari Point Dangki. Stranger terjepit depan dan belakang. Oh no, kalau Vampire dapat setoran poin ini berbahaya sekali. Karena Vampire sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan. Boom pun sudah tereliminasi. Out from the game juga ada Bigetron yang menembak ke arah mereka. Dan kali ini dari Strangers masih cukup ngotot untuk bisa nge-push dari arah bagian jam 12. Dan ini adalah replay bagaimana tadi Void memulangkan Alliance. Nice try Alliance, respect besar buat kalian semua. Dan The Xavier Lamborghini sudah sabar wih, sabar. karena dia udah yakin, gue yakin dia ngebaca elimination feed sih. Iya, apalagi sekarang mereka lagi perang dan udah ngedapetin satu elim gitu. Wah, ini nge-boosting mental The Xavier, men. Iya. Ini Iya. bahaya sih, ini gelo banget sih. Ini greget banget, apalagi dari Vampire juga sudah mulai berperang. Ada satu pemain yang knockdown. Yap, dan sudah mulai ada gempuran-gempuran lainnya yang bakal dilakukan oleh Vampire menuju ke arah lower ground mereka. Todike sedang ter-knockdown, smoke di pop-up gitu saja untuk menyelamatkan seorang Todike, tapi hujan granat akan dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim
Stranger malah tiba-tiba Onsen yang bisa mendapatkan Mela. Bertambah kembali kerugian yang didapatkan oleh Stranger kali ini. Bahkan Onsen bisa membungkus pemain terakhir dari tim Stranger. Dan selesai perjalanan untuk Stranger di game kali ini. 10 tim tersisa di menit ke-21. Ya, dan ini adalah moment of truth. Zona akan ke arah bagian mana? Karena terlihat di depan sana Bigetron sudah mulai berputar-putar di area sekitaran dari The Xavier. Benar-benar pawang zona cuy The Xavier. Mereka masih berada di tempat yang enak. Mereka juga sedari tadi nge-zoning out lawan-lawan yang mendekat menuju ke arah bagian mereka. Dan Vampire berdekatan dengan Osja Thailand. Dua tim asal dari Thailand. Akankah berperang? Akankah gencatan senjata? Kita masih belum tahu. Kita masih menyaksikan bagaimana Morman sudah mendapatkan satu pemain. Setoran kembali terjadi. 4 poin sudah masuk di kantong Vampire. Masih terus digempur kembali Osja Thailand. 2 pemain saja saat ini terus menembak ke arah bagian atas. Satu granat sudah mulai dilontarkan. Tidak kena sama sekali. Giwi dan Chopper masih selamat. Dan Vampire, mereka akan siap-siap untuk masuk ke arah dalam. 4 poin elimination sudah dikantongi. Bigetron sudah 3 poin. Di Xavier ada satu pemain yang knockdown. Terlihat dari bagian elimination phase. Tapi itu jarak jauh karena Arena jauh dari The Xavier. Ya, yang dekat sama DX sebenarnya BTR kalau mereka mau berani gitu. Cuman masalahnya high ground mereka masih belum terlalu bersih dan para Jin sepertinya sudah diamankan begitu saja. Sam yang tadi menjadi eksekutor atau pulangnya para Jin menuju ke arah lobby. DX hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja dan Vampire bakal tabrak menuju ke arah Sam 9. 3 mobil touchdown langsung didobrak dan Swap bisa mendapatkan Vira dengan begitu mudah tanpa perlawanan dari pemain-pemain Sam 9. Ada granat yang akan dilemparkan, malah granatnya connect untuk menghujam ke arah 2 pemain dari tim Vampire. 2 pemain tersisa tapi Vampire masih mendobrak dan Sam 9 hanya menyisakan last man mereka saja berada di bagian bawah kali ini. Masih beradu dengan UAV-nya, sebuah pick tipis yang membuahkan hasil. Double pick yang akan segera dia lakukan masih dengan pick manja yang tipis begitu saja. Dipulangkanlah terlebih dahulu ke arah lobby tapi Sam 9 berhasil ngedelay cukup lama push yang dilakukan oleh Vampire. 1v1 situation. Mika melempar Ines menuju ke bagian atas. Wah, belum. Webs masih selamat dan ternyata tidak. Vampire pulang menuju ke arah bagian lobby. Vampire gagal menjadi juara dan Sam 9 berhasil melakukan revenge-nya atas Alliance yang gagal juga. What a play. Gemes banget Mika bersembunyi di dalam mobil, tidak ketahuan sama Tidak sekali. Kamuflase dia menjadi bayang-bayang mobil. Dan sementara waktu tim Flash sisi yang berbeda melihat bagaimana dia bertempur sahabat juga dengan tim lain. Osja TH sudah dipulangkan. Bigetron punya kesempatan di depan mata untuk mengumpulkan poin lebih tinggi lagi. Tapi seberapa banyak poin yang bisa dikumpulkan Bigetron? Ini juga kemungkinannya kecil. The Xavier masih bertahan dengan 2 pemainnya. Joker masih dengan kawan-kawannya. Masih sedang berusaha untuk merebut tempat dan ternyata Sam 9 lagi. Mika last man standing yang berulah. Dari belakang dia mencuri 1 pemain dari tim Arena. Joker ingin langsung dipulangkan ke arah lobby tapi masih ada covering fire yang dilakukan oleh pemain-pemain EA yang lainnya. Sementara Bigetron sudah berfokus untuk menghajar The Xavier. 1 granat masih belum on point. Granat kedua bakal dilemparkan Levi's. Masih bisa bertahan tapi Razy bakal memberikan dentuman dari arah sisi lain lagi. Gak bisa terlalu lama melakukan pick karena ada pantauan dari tim Flash yang bisa mengganggu karena Bigetron. Dan kali ini Levi's akan menjadi pemain terakhir dari Xavier yang bersembunyi di dalam sebuah shake yang sudah hancur. 2 granat akan dilemparkan. Levi's berhasil melakukan healing tapi splash damage yang masuk. Tapi masih pixel HP. Levi's masih bisa bertahan dengan health bar yang begitu tipis. Dan masih ada waktu untuk dia melakukan healing. Coy, masalah ini Levi's, pemain solo yang pernah dapetin emas. Dia hadapan terakhir dari The Xavier untuk memperpanjang billing waktu permainan mereka untuk bisa memastikan jaminan juara ada di tangan The Xavier. Bigetron 7 elimination, 4 pemain masih selamat. Mampukah mereka mengejar poin-poin yang dibutuhkan untuk bisa menggeser posisi champion dari The Xavier? Kita tidak tahu. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 1 pemain. Federales mendapatkan seorang lapar. RRQ agak sedikit terdesak mereka karena Flash juga sudah mulai mendekat. Dan ini dia Levi's di dalam 1 gubuk. Razy datang, close combat dilakukan. Levi's keluar, Levi's rata. The Xavier dipulangkan oleh Bigetron Esports. Tapi kita tidak tahu berapa kalkulasinya, apakah bisa tergeser atau tidak. Kayaknya sih gak bakal kegeser ya. Gua nggak tahu nih kegeser atau enggak karena sekarang dari Bigetron mereka masih mengejar ketertinggalan poin mereka. Seenggaknya BTR udah ngebalap poin dari tim Vampire.
yang bisa membuat BTR sekarang naik ke peringkat yang ketiga. Bigetron masih berempat, 9 pemain remaining dan juga 3 tim tersisa kali ini. Sam9 hanya menyisakan Mika yang menjadi tulang punggung terakhir. Tapi Bigetron juga menerima tembakan dari tim Flash di mana Topsy yang mengincar posisi dari Bigetron. Sementara Mika bakal direspon juga oleh seorang Topsy. Bahkan 3 pemain merespon keberadaan dari seorang Mika. Ada granat yang sudah mulai dimasak, ada yang sudah mulai dilempar, lempar ke depan sana dan ternyata Mika berhasil diamankan dan 2 tim terakhir yang tersisa antara Bigetron versus Team Flash 4 melawan 4 di menit ke-26. This is the last dance. Maka Team Flash atau Bigetron, Bigetron chicken harusnya hashtag 2. nggak tahu. Harusnya hitungan-hitungan gua. Nggak tahu mau hashtag 2 mau champion gue nggak tahu. Gas. Kita enjoy the show. Satu Kena! granat yang membuat Tofu knockdown on point. Satarless. Ini dia kekuatan dari Bigetron Esports. Maju tak gentar, Satarless mendobrak, Satarless mencari split position. 1-3 Satarless jangan sampai knockdown. Ada yang ngeflank dari tim Flash mendekat menuju ke arah seorang Snape, tapi Satar dalam posisi anti flank dan Satar bisa mendapatkan satu flank yang dibangun oleh tim Flash. Kali ini Pulsi diamankan. 2 player tersisa dari tim Flash kali ini. Bigetron unggul banget dari segi jumlah dan Satar sudah mengunci pergerakan dari tim Flash. Zeus masih harus melakukan boosting dan kayaknya di 5 sudah tidak mungkin dilakukan dan ternyata masih bisa dioptimalkan. Tapi granat melambung lagi menuju ke arah tim Flash tapi terlalu jauh. Terlalu besar energi yang dikirimkan oleh Satar dalam pelemparan granat tersebut. Malah Satar yang kenok dibalaskan oleh Yongti. Trade talk pun terjadi, tapi Bigetron sudah mulai menabuh genderang perang. Mereka sudah mulai dikirimkan ke depan sana. Bahkan Federales berhasil menggocek tabrakan mobil dan Topsy diamankan. 2 pemain tersisa, Gain and Gain datang dari tim Flash. Tapi BTR juga tumbang 2 melawan 2. Dan Rezi bakal membackup dari bagian belakang yang cukup jauh untuk bisa memberikan backup. Sementara imposternya yang ada di arah bawah sudah berhasil mereka amankan. Lockdown juga sudah dilakukan oleh BTR menuju ke arah tim Flash dengan molotov yang mereka lemparkan, tapi ternyata Flash masih punya jalur untuk mereka kabur. Ada 1 granat kembali yang bakal dipantulkan begitu saja, tapi Rezi juga tumbang. 1 lawan 1 dan